A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, serta nikmat keluangan waktu, agar kita dapat melaksanakan pidato pada kesempatan kali ini. Setinggi puji, sedalam syukur, tak lupa-lupanya kita titipkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berkat beliaulah kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Baiklah, yang saya hormati Bapak Kepala Yayasan Bina Taruna Jaya, dan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMA Bina Taruna Jaya, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan dan karyawati tata usaha SMA Bina Taruna Jaya, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian senasib seperjuangan dalam menuntut ilmu. Baiklah, mukadimah tidak saya perpanjang lagi. Masuklah kita kepada judul pidato saya pada kesempatan kali ini yang berjudul Al-Quran. Al-Quran sudah tidak asing lagi bagi kita umat manusia maupun umat muslimin. Hadirin sekalian, tahukah Anda apa itu Al-Quran? Al-Quran ialah sebuah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad SAW, yang untuk sebagai pedoman ataupun sebuah arahan bagi kita umat manusia maupun umat muslim. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai Al-Quran, yaitu yang berbunyi Syahrul Ramadanal lazi unzila fihil Qur'anu hudal linnas, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasannya yang mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang batil dan mana yang hak. Dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan tepat di bulan suci Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa Al-Quran terbagi atas 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai petunjuk, dan yang kedua sebagai penjelas, dan yang ketiga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa kitab Al-Quran ini tiada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dalam artian tersebut bahwa tidak ada satupun keraguan pada kitab suci Al-Quran dan petunjuk bagi kita umat muslim maupun umat manusia maupun orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga berkata, barang siapa yang mendapatkan petunjuk, yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka ialah termasuk orang yang beruntung, yang telah mendapatkan sebuah petunjuk menuju jalan yang benar. Maka dari itu, kita umat muslim yang telah mendapatkan petunjuk tersebut, yaitu kitab suci Al-Quran, marilah kita bersama-sama bersyukur atas nikmat dan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larang-larangannya. Fungsi Al-Quran yang kedua yaitu sebagai penjelas. Allah Subhanahu wa taala
telah menjadikan apa isi-isi Al-Quran menjadi kenyataan di atas muka bumi ini. Contohnya saja yaitu penyakit-penyakit yang telah dirasakan oleh kita umat manusia. Dan kisah-kisah para nabi, yaitu yang pertama Nabi Adam yang lawan beratnya yaitu iblis. Dan yang kedua yaitu Nabi Nuh yang lawan beratnya yaitu keluarganya sendiri, yaitu anak dan istrinya. Dan yang ketiga yaitu Nabi Musa yang lawannya yaitu Raja Fir'aun. Dan yang keempat yaitu Nabi Muhammad yang lawannya pamannya sendiri yang bernama Abu Jahal. Maka dari itu kita selagi umat muslimin, kita jadikanlah kisah-kisah para terdahulu kita maupun kisah-kisah para nabi tersebut menjadi pelajaran bagi kita dan sebagai hikmah dalam hidup kita sehari-hari. Dan fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Hadirin sekalian, tahukah Anda apa itu hak dan batil? Hak ialah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang batil ialah yang datangnya dari diri kita sendiri, yaitu umat manusia. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, janganlah kamu campur adukan kebenaran dan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dari ayat tersebut menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mencampur adukan antara hak dan batil dan menyembunyikan kebenaran. Contoh hak ialah sholat, infak, jujur, puasa, dan berbakti. Sedangkan batil ialah membunuh, mabuk-mabukan, zina, berbohong, dan sebagainya. Hak dan batil ini diibaratkan sebagai minyak dan air yang tidak dapat menyatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadi Islam yang seutuhnya, yang dimana kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan larang-larangannya, yang dimana saat ini kita telah mendapatkan petunjuk, yaitu kitab suci Al-Quran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.